Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di channel gue sama gue Grady dan... Here we go again. kayak CJ kostumnya pakai baju kayak gitu. Datang ke pameran pakai baju Harusnya kayak gitu. utang ya. Iya. Nah, jadi video kali ini gue sama Hilsat pengen Keliling jalan-jalan Jawa. ya, sambil ngerekomendasiin mobil yang recommended menurut kita lah ya. Iya, kita juga rekomendasi mobil yang tidak recommended. Gimana? Boleh juga. Yuk, let's go. Oke, boot pertama yang kita samperin apa, Sat? Suzuki dulu kali ya? Suzuki dulu. Suzuki. Yang kita rekomend itu adalah itu tuh, Grand Vitara. Yuk kita lihat yuk. Ini nih yang kita rekomend. Jadi dia tuh sebenarnya di IMS udah keluar ya, Sat ya? IMS sudah, tapi peresmian harganya sekarang. Iya, Ternyata nggak sampai 400. Iya, jadi harganya baru keluar sekarang. Ya, dan ini Berapa? satu, biasanya Suzuki diskonnya tinggi deh. Iya, benar. Dan ya gue udah bahas sih kemarin, jadi kita mungkin langsung lanjut aja ke mobil berikutnya, oke? Iya. Yuk. Berikutnya adalah ini, kita di bootnya Kia ya, Sat? Iya. Ya, Kia, dan... Hyundai satu rumah. Nah, iya, benar, satu bapak. Iya, satu bapak. Dan yang kita rekomend ya ini, Iya. EV6. Ini mobil listriknya Kia. Dia satu basis sama Ioniq kan ya? Iya, jadi chassis sama, baterai kurang lebih sama. Bedanya kalau yang di Indonesia ini all-wheel drive. Ya, dia all-wheel drive. Dan harganya berapa kemarin? 1, miliaran lah. Iya. Miliaran. Jadi bisa lebih mahal karena impor, satu. Dua juga karena speknya lebih tinggi. Yes, dan udah handover juga ya di Iya. Jawa ini ya. Salah satu customer Om Bertopeng. Om Hobi customer pertama, gila ya. Gila ya. Gokil ya. Ya. Tapi emang mobilnya enak sih. Kita lihat dikit-dikit ya detailnya yuk. Yuk. Ini dia secara desain menurut lu gimana? Tergantung, kalau misalnya nih ya, misal kayak suka desain yang konvensional, main aman dan mudah membaur di jalan ya Ioniq 5. Tapi kalau pengen stand out, mencolok, pengen beda ya ini. Kalau lu lebih prefer Ioniq apa itu? Apa EV6? Bentuknya ini? Gua Ioniq lu. Hah? Gue lebih demen Ioniq lu. Buat yang belum tahu, Grady suka banget Toyota. Dia suka Ioniq karena bentuknya kayak Starlet kotak. Hah, masuk akal. Masuk akal sih, bener juga, bener. Ini bagian belakangnya tuh dia memang unik banget ya. Iya. LED-nya tuh kayak panjang gitu. Nah, Dan detail, attention to detailnya juga bagus ya, Sat. ya. Jadi ini dari China ini detailnya. Dari China ya. Ya intinya dia unik banget sih. Iya, sorry nggak, bercanda. Dia impor dari Korea kok. Impor Beneran dari Korea. Beneran Korea. Terus jangan lupa tutupan ngecasnya yang ini nih. Ah iya, buat colokan port chargernya dia di bagian sini, Ya. dari samping. Terus sama kayak si Ioniq juga, kalau misalnya kalian lagi camping atau prom night gitulah, pengen nyalain elektronik kalian pakai ini aja. Power bank berjalan. V2L itu istilahnya, vehicle to load. Ya. Chargerannya kayak gini nih. Type C ya nggak? Type C mah handphone. Nah, jadi Hilsat itu kalau ini ya, kalau acara pameran mobil tuh dia merangkap jadi sales juga. Sales mobil apapun. Ini lagi ada yang nanya nih customer. Sales benerannya malah nungguin tuh. Nah, si Hilsat lagi ngejelasin ke customer, kita lihat dalamnya sedikit. Ya, dia kayak mobil listrik yang kebanyakan sekarang ya dia jadi layarnya nyambung tuh. Untuk laser instrumennya nyambung sama head unitnya. Setirnya juga dia mirip-mirip sama Ioniq sebenarnya ya. Bawah sini nggak ada Kia. Ya. Terus ya karena basicnya sama kayak Ioniq ya banyak elemen-elemen juga yang sebenarnya mirip tapi dirubah-rubah aja aksennya kayak gitu ya. Kita pindah ke mobil yang gue rekomendasi berikutnya. Sekarang kita ada di hall yang bagian tengah nih. Iya. Dan yang kita mau rekomendasi itu apa, Sat? Dari bootnya Citroen. Citroen. Ini kemarin di IMS gue rekomendasiin si C3. Iya. Jadi sebenarnya C3 tuh potensial jadi best seller Citroen. Yes. Tapi sayang kalau misalnya ada Matic-nya. Nah, ya dia cuma tersedia transmisi manual ya. Iya. Nah, yang kali ini kita pengen bahas ini loh. Ami Buggy. Ini mobil yang bagian muka sama pantatnya itu susah dibedain. Sama. Karena muka sama pantatnya sama loh. Iya, tuh. Iya. Tuh, sama belakang sama depan. Iya, cuma beda yang satu nyalanya putih, lampunya satu merah. Iya. Ini limited kan, Set ya? Yang bagi limited kita dapat satu, tapi ini nggak dijual. Ah, nggak dijual. Jadi mereka majang mobil yang kita nggak bisa beli berapapun kita punya duit. Bener juga sih ya. Cuma buat flexing doang. Ini kayak mau masuk ke Dufan gua rasanya. Iya, maaf tingginya harus segini ya kalau mau naik atraksi ini. Tiketnya deh. BTW ini yang kemarin kebalik di Monaco ini sih. Kocak banget, komikal banget kebaliknya. Nanjaknya sih oke, pas turun ngebut. Ngakak gua. Lo aja yang masuk coba. Coba ya. Aduh. Pintunya suicide door coy kebukanya. Yang ini mah kagak. Yang ini normal. Berarti bener-bener ini ya. Ini mobil bisa ngadep depan belakang ya, pintunya Iya. kebalik juga noh.
Iya. Terus nih ganti giginya sebelah sini nih. Di mana? Ya memang kalau mobil Perancis memang random banget. Ini berarti kalau orang lagi ini iseng gitu ya, motor lu bisa pencet mundur dong dari luar. Bahaya ya. Ngepreng-ngeprengnya gitu, pencet mundur. Ini sih buat ngabersnya Perancis. Listrik. BTW ini listrik kan ya? Iya. Elektrik. Iya. 0 ke 100-nya nggak ada, soalnya top speed-nya 45. Oh, berarti ini orang pada bandinginnya sama ini, Sat. Apaan? Sama ini, seberang. Oh ya, si Wuling. Ini gue kalau nggak salah juga dia di Prancis sana, anak di bawah umur boleh bawa kan ya? Kalau nggak salah ya? Iya nggak sih? Iya, jadi sebenarnya nggak boleh bawa, meskipun kita nggak punya SIM, tapi ada surat minimal kita udah coba nyetir dulu gitu. Oh, gitu. Tetap ada syaratnya, cuma nggak ribet. Pantes makanya dibatasin kecepatannya juga ya? Iya. Oke, kita lanjut ke mobil berikutnya. Let's go. Berikutnya adalah ini nih, Chery Omoda. Iya. Sebenarnya kemarin di MS gue udah rekomen Saat, cuman kemarin harganya belum fix Keluar, kan ya, baru pre-order doang. Iya. Di sini sekarang harganya udah keluar, dia 399.800. Tapi masih value sih kalau gue bilang mah. Iya, karena ini mobil memang unik banget guys. Pertama dari bentuknya tuh kayak mobil listrik nggak sih? Iya, karena kelihatannya kayak nggak ada grill ya. Iya, aneh banget gitu. Terus juga yang menarik dari ini kalau menurut gue, tadi gue baru tahu juga, Iya. ternyata kacanya akustik glass ya? Iya. Kalau yang RZ coba buka. Waktu itu si Bagas yang kasih lihat. Kelihatan bisa nggak turun bisa, ya? nggak bisa. Nggak bisa Tapi ya? bener, Jadi, kaca depannya tuh double. iya, kaca depannya double jadi. Untuk tipe yang RZ ya, yang paling Iya. tingginya. Iya, Ya, gitu. Biasanya kalau di mobil lain, pengen kaca begini minimal kita harus ke Mazda. Bener. Jadi ini kelasnya udah bisa dibilang premium nggak sih? Bisa buat harga sih. segitu gila. Cuma paling kalau misalnya kalian suka bentuknya, ingat ini SUV coupe-coupean, jadi Atapnya pendek ya? iya. Iya. Tapi ini mobil emang nyetirnya tuh enak. Gak cuma enak buat ukuran mobil Tiongkok atau mobil China, enak titik. Enak langsung enak ya. Tumben lu Sat, biasanya. Bener enak, serius. Enak. Tumben, wah. Hillsat approve loh nih mobil. Terus ininya juga lampu belakangnya. Ini ya mirip Lexus. Tadi gue mau halusin. Ya udah mirip Lexus. Sampai letteringnya kayak gini nih. Ya, ini kalau kalian ganti orang percaya sih. Iya. Karena belakangnya juga gila ganteng. Coba, gue pengen lihat ininya nih. Bisa nggak ya kalau dari dalam sini? Nah, ini kacanya udah kita buka ya, guys. Ada 2 layer kacanya. 1, 2. Iya, ini ada 2 tuh. Double dia jadinya. Ya intinya dia buat kekedapannya dia lebih bagus lah. Iya. Karena dia kacanya double kayak gini nih. Emang berasa gitu, lebih kedap daripada crossover yang udah biasa kita lihat di jalan. Oke lah, kita geser lagi. Oke, karena Hillsatnya lagi ada acara di seberang, di Mazda gitu. Kita mampir dulu sendiri ke sini. Ya, ini ada Subaru Crosstrek. Pertama kali Subaru XV keluar, itu di beberapa negara namanya beda. Nah, beberapa negara itu ada yang namanya Crosstrek. Nah, kalau kita di Indonesia dapatnya Subaru XV namanya kan. Nah, ini sekarang untuk generasi ketiga, sekarang di semua global ya namanya jadi Crosstrek doang nih. Jadi ya bisa dibilang ini XV generasi ketiga sih guys. Jadi buat yang baru beli XV kemarin di Gias 2022 agak kesian ya karena mobilnya belum setahun tapi udah keluar lagi generasi yang terbaru. Ya kita lihat aja di sini. Dia ini sebenarnya segmennya itu ada di lagi-lagi di HRV, tapi bedanya ya ini dia all wheel drive. Kita lihat di sini. Ya harganya 549 ya. Nah, kebetulan ada teman gue di sini. Perkenalkan diri Anda. Saya Jonathan dari Plaza Subaru Amsterdam. Jadi kalau kalian mau nyari-nyari mobil Subaru bisa kontak Jonathan di sini ya. Nomornya gue taruh di bawah. Oke, gimana nih menurut lo si XV ini XV lagi. Masih kebiasaan, mohon maaf. Crosstrek ini apa yang menurut lo unik dari sini? Jadi kalau dari Crosstrek kan emang desainnya tetap desain crossover ya. Body claddingnya semua masih khasnya dia. Tapi yang bikin spesial ini kan satu-satunya all-wheel drive ya di kelasnya. Iya, di kelasnya dia all-wheel drive ya. Oh ya, dan Boxer itu ya punya kelebihannya dia lebih stabil nggak sih? Buat idle-nya juga Idle lebih rendah, efisiensinya bisa lebih dapat. benar sama ground center of gravity. Lebih rendah juga, lebih stabil di jalan raya. Yes. Konsepnya cuma satu sih, Apa tuh? ganti busi susah. Oh iya. Ya, gampang lah kalau punya Subaru tinggal bawa ke bengkel resmi karena sekarang udah ada kan ya. Nah ini kan crossover yang beneran kalau mau dibawa gunung, Iya. terus misalnya mau bawa ke mall masih bisa. Nggak perlu sewa mobil lain lagi. Mesinnya gimana?
Mesinnya masih sama, FB20D, boxer, 4 silinder. Cuma ada minor improvement di bagian ECU ya. Jadi sekarang lebih fokus ke tarikan bawahnya. Oke. Sedangkan XV lama itu fokus di atas, sekarang dia fokusnya lebih ke bawah. Oke. Jadi lebih more active, torque-nya lebih langsung keluar. Ya, torsinya lebih gede. Dia CVT juga ya? Masih tetap CVT, tapi sekarang simulated gear sampai 8. Oh, oke, simulated gear sampai 8. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam ini, guys. Ini enak banget posisi ergonominya. Bener-bener dari ini kayak mirip-mirip kayak bucket seat gitu ya. Jadi Tapi kayak bucket seat tapi tanpa bucket seat. bucketnya, iya, jadi kayak kalau orang segede gua, badan gua ini kalau naik mobil yang bucket seat tuh kadang-kadang keganjel karena badan gua kan gede. Kalau yang ini enggak, ini malah ini enak aja gitu. Oh ya, ini jadi setirnya tuh dia lebih kliki gitu ya. Buat dipencet-pencet tuh enak gitu, ada cetak-cetak-cetaknya. Thank you ya, Jonathan ya, buat infonya ya. Asik banget. Kita lanjut ke mobil berikutnya. Mana tuh si Hillsat? BTW tadi si Crosstrek menarik juga ya. Nanti mungkin gue akan bikin full video reviewnya deh, first impressionnya. Iya. Di hari besok aja. Nah, sekarang kita lihat ini, Sat. CX-5 akhirnya udah all-wheel drive nih. Iya. All-wheel drive, dan ini warna khasnya ya. Warna Rhodium white. Rhodium white tuh ada tulisannya. Dan emang ini kalau dilihat pakai mata ini putihnya tebal banget sih. Iya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, mending nggak usah, jangan ada apa-apa. Kasian ngecatnya. Emang mobil-mobil Mazda kayaknya semuanya gitu, yang merah juga ya. Enggak, ya gitu. Mau atraktif harus ada pengorbanan, harus ada effort. Bener-bener. Jadi mobil ini sekarang all-wheel drive. Iya, dan beneran all-wheel drive berfungsi ya. Beneran all-wheel, udah dites tuh sama Hillsat. Bukan cuman gimmick doang all-wheel drive-nya, tapi sayangnya di sini all-wheel drive tuh masih dibilangnya apa ya, belum jadi kebutuhan kali ya. Masih segmented, tapi pelan-pelan kan gara-gara buat yang belum tahu kan pajak sekarang kan udah berubah. Mau udah WD, mau 4WD, mau AWD, sekarang pajaknya sama. Jadi karena dihitung emisi, pabriknya sekarang lebih luas. Misalnya, gue pengen masukin yang AWD nih, masukin aja ya. Beda harga yang wajar lah gitu. Bener, sekarang AWD udah nggak konyol kayak dulu ya. Dan untuk ini harganya dia 700 lebih dikit ya. Tapi dia tuh limited, cuman 60 unit ya. Iya. 60 unit doang, dan masih ada nggak sisanya? Harusnya, mungkin ada kali ya. Masih ada ya? Tapi yang digoreng. Overall sama sih kayak yang... Kayak BMW. Loh. Yang Gini-gini juga kan. sama-sama Eurocars, nggak apa-apa. Ini ya sama si yang Kuro atau yang Elite, tapi ini apa, si bagian over fendernya itu, biasanya kan itu, kalau yang Elite kan dia plastik ya? Plastik dong, tapi kalau Kuro gloss. Kalau ini dia sewarna body. Ini biar yang beli CX-5 nggak bisa komplain. Gue pengen yang Dove, ada yang Elite. Nggak jadi. Gue pengen yang gloss, black, ada yang Kuro. Nggak jadi, pengen warna body. Mau komplain apa lagi? Bisa. Gue mau CX-5 AWD, tapi bawahnya hitam mampus. Ada aja ya. Nggak pernah salah. Orang Indonesia selalu nemu celah buat komplain. Tapi lucu ya, ngeliat SUV yang di bawahnya tuh dicat sewarna body sekarang unik ya. Karena semuanya sekarang kebanyakan udah pada cladding hitam gitu. Iya, maksudnya ngerti sih biar gagah, tapi ada baiknya juga ngeliat kayak gini, refreshment. Nah, ini yang mantap dari Mazda tuh dia bahan material kulitnya ya. Ini tuh lembut banget, guys. Lembut banget. Kalau baru. Ya karena mobil kulit itu buat yang mahal ada perawatannya ya. Sebenarnya kulit oke, mungkin perawatannya makan biaya, tapi sweat sih yang... Iya, sweat lebih parah. Ya kalau kulit ini istilahnya ada skincare-nya juga betul. Nggak, skincare-nya ada, tapi emang berbiaya, tapi kita maintain, masih kepegang. Sweat, wah salah. Sweat sih udah nggak ketolong kalau... Kudu retrim ya? Iya, mesti retrim lagi. Interiornya sih tapi sama ya, nggak ada perbedaan ya? Sama. Desainnya gitu. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong mobil drive-nya bisa penggerak roda depan doang nggak ya? Masalah ya? Iya, jadi tadi pas gua ngetes itu, kemarin, dia bilang kalau mostly sebagian besar kondisi dia penggerak roda depan aja. Ini baru aktif kalau misalnya emang ada lost traction, dan dia ngedeteknya tuh caranya gue nggak expect. Jadi misal dia ngedetek wiper nyala, oke ini siaga nih. Oh gitu? Kan gitu, jadi kalau wiper nyala kan berarti hujan. Iya hujan, berarti lebih licin. Terus kalau temperatur udah mulai rendah, dia mulai dingin nih, butuh ini belakang, butuh traksi belakang gitu-gitu. Oke, biasanya kan kalau mobil all-wheel drive juga itu ya, bensinnya lebih boros ya. Jadi kalau kayak gini bisa lebih irit ya. Ya tapi meskipun lagi mode penggerak roda depan kan tetap ada gadan belakang sedikit lebih berat ya. Bener sih, tetap nggak bisa seirit yang two wheel drive pasti ya. Kita jalan lagi yuk ke mobil berikutnya. Sekarang ada satu booth yang mobilnya recommended semua. Oh, apaan tuh? Brand kesukaan dia nih. Kalau ini sih, iya gue setuju juga sih, semuanya recommended. Yang paling lu suka dari 3 mobil ini yang mana? Waduh, sulit. Sulit? Begitu sulit. Yang ini enak,
nggak pakai turbo loh yang ini. Nggak pakai turbo enak flat ya. six. Flat six. Yang 2 di belakang plug-in hybrid. Jadi udah ada PHEV-nya juga ya sekarang Iya, ya. iya. Tapi yang itu nggak bisa V2L. Tapi ini bentar, ini warnanya biru. Ah, Peleknya gold kok. itu. Yang itu malah udah nggak gold peleknya. Jadi yang itu masa keemasannya sudah ke sini. Itu aja kali Porsche ya? Semuanya recommended Porsche Semuanya mah. recommended. Kita lanjut ke mobil berikutnya. Let's go. Yuk. Oke, kita di bootnya Toyota. Yang baru sekarang ini nih. Agya. Agya ada yang GR sama yang G. Nah, lu rekomen yang mana nih? Ya, yang G ini dia masih masuk ke LCGC ya. Iya, Jadi lebih ramah ya, di kantong. ramah di kantong. Ya, kalau yang ini dia udah nggak di LCGC lagi. Sebenarnya upgrade-nya banyak dan niat loh. Jadi Iya. buat yang belum tahu dia kan upgrade di kaki-kaki, suspensi, pelek baru, ban baru, steering rack baru, EPS baru, dan percayalah itu semua mahal. Iya. Gimana cuma nambah fitur kayak misalnya kamera atau sensor atau gimmick lain lah, nambah undercarriage itu sulit dan mahal. Cuman yang ini ya, yang gue agak kecewa sedikit ya, karena awalnya gue expect mobil ini bakal dikasih turbo. Bakal mesin 1000 turbonya race, gue kira. Ternyata 1200 biasa ya, 3 silindernya race sih. Tergantung, kalau gue sih dibilang kecewa ya nggak juga sih, gue udah expect itu. Tapi yang gue nggak expect ya gitu tadi, upgrade kaki-kaki sama steering itu. Iya, tapi yang bikin gue kecewa tuh bukan gara-gara itunya. Apa ya? Waktu launching, itu kita nggak boleh pegang mobil, nggak boleh ngolong. Jadi kita tuh kayak ngarep gitu loh. Akhirnya jadi PHP kan. Gue megang, gue ngolong. Boleh ngolong. Tapi nggak kelihatan juga kan? Iya. Waktu itu, Iya. Gue pengen center tadinya, nggak boleh. Wih, dia joknya aja ini fabric ya? Oh, Iya, fabric ya? Fabric, beneran. Oh, Dan gue kira bakal bludru. campuran gitu. Belum dulu sih ya. Iya, agak bludru-bludru gini. Enak sih. Enak loh buat ukuran, hatchback berbasis LCGC, adalah gitu aja lah. Iya, LCGC bener, dah, bodo amat dah. Terus di sini, Nah. desain setirnya bagus sih. Dan tombolnya banyak di sini buat multimedia. Iya. Ini gue suka nih yang bulat di tengah gitu. Mirip si GR GR Yaris, juga kan? iya. Oh iya, sama ini Sat, AC-nya. Tetap nggak ada, tetap nggak ada. Kemarin di launchingnya lengkap banget. Aduh, PHP lagi kan? Kita lihat yang itu, yang balap yuk. Yuk. Ini dia nih mobilnya tim TTI Iya. buat dipakai isom nanti. Ya. And Ini ntar dipakai sama JJ nih. Adanya? Iya kan, gini. JJ juga ya? Iya bener kan? Jordan Johan kan? Kalau itu Mas JJ, ini Kak JJ. Ini nih yang gue demen tuh peleknya. Ini gue nggak tahu tipe yang apa, tapi yang jelas pelek TRD. Oh. Coba cari-cari infonya, agak susah nih nyarinya. Ini keren banget, tapi dia 15 inch sih. Nah ini dalamnya, ini kemarin gue nge-post juga, banyak yang ngira ini forged carbon katanya. Itu stiker Bapak. Yes, stiker menyerupai forged carbon sih memang. Tapi ini stiker buat kamuflase. Kami suka stiker. Kami suka stiker. Berikutnya, Sat. Yang kita rekomendasi itu ada ini nih, Toyota RAV4. Baru banget tadi dia nge-review tuh. Iya. Kalau kalian belum nonton, nanti Dan- nonton di Autonet Max. Iya. Dan ternyata ini mobil bagus banget lah. Bagus banget ya? Bagus Coba banget. kita lihat lagi, Yuk. lebih dekat. Gue suka nih peleknya kayak Jeep gitu loh. Iya, Bener. modelnya model Jeep. Berapa inci? 19 ya? 19 inci, gede banget. Dan ternyata dia buatan Toyota Eropa. Oh iya. Oh iya, Toyota Motor Europe, Belgium. Belgium. Ah. Ini enggak, ini jangan-jangan cuma buat pameran doang. Nanti yang bakal dijual di sini belum tentu kan ya? Gue rasa bener buat pameran doang. Tapi jadi kita bisa buatan Eropa tuh Toyota kayak gimana sih? Iya, bisa lihat perbedaan kualitasnya ya. Ya. Ya ngomong-ngomong, mobil ini juga belum ada harganya karena belum dijual juga, jadi cuma dipamerin. Tapi boleh lah kita lihat, kalau misalkan banyak peminatnya bisa jadi dijual sama Toyota kan. Iya, AWD loh. All-wheel drive dan dia PHEV ya. PHEV. Plug-in hybrid. Dan ini tenaganya lebih gede daripada GR Yaris. Wah, iya sih 306 bener-bener. tenaga kuda, 0 ke 100, 6 detik ya? 6 detik. 6 detik, Jadi ini guys. Toyota terkencang kedua setelah Supra. Oh iya juga. Iya, gue nggak kepikiran tadi. Bener juga. Dan Tapi Supra Toyota bukan? Toyota ya. Toyota lah, lambangnya Toyota. Ya, jadi plug-in hybrid, jadi bisa diisi bensin Iya. dan bisa dicas listrik sekaligus gitu. Iya. Dan ini mesinnya juga dia 2500 cc dan dia bisa ini juga ya, bisa bekerja masing-masing. Jadi bisa mesin bensinnya doang Iya. sama motor listriknya doang. Sama nih mobil kotak sekiringnya banyak banget. Oh ya, mari kita Tahu. lihat. 1, Ya. Oke, 2, ada 2. 1 lagi. Satu lagi nih. 3. Oh iya. Banyak ada bener lagi. sekring ya? Belum lagi yang di dalam itunya, dashboardnya biasa ada lagi kan tuh. Baterainya sebelah mana sih? Di bawah jok belakang. Jadi kalau misalnya udah lihat di Autonet Max, tapi kita kasih lihat aja sekali lagi ya. Resep yang sama kayak Camry Hybrid. Jadi ada ventilasi di sini, biar baterainya tuh bisa nyedot
udara dingin dari kabin buat dinginin baterainya. Oh gitu. Heeh. Oh iya ya, ada kisi-kisinya gitu ya. Iya. Kalau di RAV4 biasa ini nggak ada. Bentuknya keren sih. SUV banget, dan ini ya gue suka tuh kayak ada heksagon gitu nggak sih? Iya. Desainnya Sama, tuh sebenarnya gara-gara ini laku kan gitu. Prius didesain ulang, jadi Prius baru keren banget sih. Iya, Prius yang baru keren banget, gila. Ya, jadi ini dia motor listriknya bisa gerak sendiri ya. Iya. Itu bisa range-nya kalau gue nggak salah 75 km deh. Iya, Jadi lumayan jauh juga. Ya, jadi bayangin kayak 1 atau 2 hari kalian beraktivitas tuh nggak bakar bensin sama sekali. Iya benar, jadi bisa bekerjanya cuma pakai listrik dong, irit banget jadinya ya. Iya. Oke, itu dari Toyota, kita geser lagi ke masih saudaranya Toyota. Lexus, yuk ada yang baru dia. Nah, ini Lexus RZ namanya. Jadi ini mobil listrik. Sebenarnya sih ini basisnya itu tuh, BZ4X. Jadi ini mereka dua kembaran. Kembarannya ada satu lagi sebenarnya dari Subaru. Namanya Subaru Solterra. Nah, kalau yang ini dia mukanya dibikin ya gaya-gaya khas Lexus gitu. Harganya berapa? Pokoknya BZ4X kan 1 komaan. Karena Lexus di atas Toyota pasti lebih tinggi. 1,7, 1,8. Oh jelas. Enggak. Pokoknya mengagetkan lah. Wah gila sih. Tapi antara mengagetkan begini atau begini gue nggak tahu ya. Ya, jadi dia belum diumumin tapi baru kisaran aja ya harganya ya. Ini dia bedanya sama si BZ4X apa aja sih kalau yang di sini? Baterai sebenarnya sama sih, tapi kan kalau BZ4X FWD dia AWD. Oh dia all wheel drive gitu. Sebenarnya tenaganya gede juga sih, 300 lebih tenaganya ya. Kalau yang all wheel drive itu baterainya pakai baterai China ya? CATL. Kalau yang front wheel drive baterai Panasonic. Ya itu yang front wheel drive dia Panasonic. Dan BZ4X juga sebenarnya ada yang all wheel drive juga ya? Ada, dan baterai CATL juga. Ya karena mobilnya di panggung kita susah naiknya, kita lihat bagian sampingnya dulu. Kayak gini. Sama belakangnya begitu. Sebenarnya masih kelihatan sih basis BZ4X-nya. Tuh sudah sebelahan, mirip loh. Masih mirip tuh, kelihatan nggak? Tapi memang sentuhan Lexusnya bikin beda sih. Iya. Dia lebih kelihatan kayak RX menurut gue ini jadinya. Ya kayak RX beberapa generasi lalu gitu ya. Bener, RX-nya di sini nih. Tuh, mirip kan? Nah, ini yang tadi gue bilang Cherry mirip Lexus ya guys. Karena logo Lexus juga sekarang kayak gitu tuh. Ada di tengah gitu dan lettering. Mirip kan? Mirip banget. Oke, sekarang kita pindah ke mobil rekomendasi yang terakhir. Yuk. Oke, mobil berikutnya yang kita rekomendasi adalah ini nih. Nah, ini Daihatsu Ayla. Jadi ya sama kayak yang lama, dia kembaran sama si Agya juga ya, Seth? Iya. Orang AG yang bikin dia juga. Namanya juga TRD. Toyota Rasa Daihatsu. Kalau ini ADS, Seth. Asli dari Sunter. Asli dari Sunter. Ya, jadi ini basisnya sama si Agya ya. Tapi dia untuk semua variannya masih LCGC ya. Jadi dia masih di bawah 200 juta. Terus belakangnya juga kalau gue nggak salah, kursi baris keduanya yang lama itu senderannya udah ini kan, adjustable nggak sih? Gue lupa malah. Kalau gue nggak salahnya tuh udah deh, dia tuh jadi banyak yang di downgrade sebenarnya. Iya. Sampai sensor parkir aja nggak ada gitu. Kalau gue tuh nebaknya, dia maksa LCGC nggak sih jadinya? Masih di LCGC nggak sih jadinya? Yang kayak gitu dijadiin protolin gitu. Kan suruhan kakak. Suruhan kakak. Build quality mah LCGC. masih LCGC. Iya. Cuman, inget nggak sih pertama kali LCGC keluar tuh, produknya tuh gimana? Sekarang tuh bisa lebih atraktif gitu loh. Atraktif dan manusiawi sih sebenarnya. Iya, Jadi, lebih manusiawi. kalau yang lama kan benar-benar cuma ya simetris sederhana banget. Sekarang lebih berani bermain garis gitu loh. Bener. Sekarang udah pakai chassis DNGA juga, sama tadi si Agya juga DNGA, Daihatsu New Global Architecture. Jadi sama kayak Vios. Oh iya juga, nggak salah ya. Sama-sama DNGA ya. Terus ini varian yang 1200 cc, karena dia ada yang mesin 1000 cc-nya juga. Iya. Kalau yang 1200 dia pakai mesinnya Rocky ya. Iya, ya race juga sih. Apa race lagi? Agya, sorry. Iya, Agya juga. Kalau yang 1000-nya dia masih mesin yang lama, 1KR. Iya. Jadi Ya. benar-benar Agya lagi. Ayla ini benar-benar buat orang yang pengen mobil. Titik. Gak neko-neko. Pengen mobil. Ya bener. Buat pindah dari sini ke sana. A ke B. Iya. Nggak pakai aneh-aneh, nggak Tapi neko-neko. itu lebih ke espresso kali. Saat ini masih ada kerennya. Dia ada Android Auto, Apple CarPlay juga loh. Tolong apa? Yang satu mobil, yang satu bukan mobil. Bentar. Gue nggak boleh bilang yang mana ya. Tebak sendiri. Ya, jadi intinya kalau si Daihatsu ini sebenarnya gue udah bikin videonya ya guys ya. Iya. Jadi kalian bisa nonton di pojok atas sana. Iya. Oke teman-teman, jadi kira-kira itu aja sih mobil yang kita rekomendasi ya. Mobil Di baru, JW, iya. mobil baru yang kita rekomendasi di JW. Karena sebelumnya gue udah pernah bahas di IMS juga. Dan IMS sama JW jaraknya cuma 10 hari. Iya. Mobilnya kurang lebih juga sama sih. Mobil kurang lebih sama, cuma beda dikit. Jadi gitu aja. Buat yang mau kemari, lokasi ada di JCC. Dan ingat ganjil genap ya kalau Iya. mau kemari ya. Kalau Oke. misalnya ini pakai kendaraan umum aja nggak apa-apa. Iya, dia pakai kereta hari ini ya.
Gue males dari parkir. Oke, teman-teman gitu aja. Thank you banget udah nonton sampai habis. Gue Grady dan ada Hilsat, jangan lupa subscribe ke channel Grady Ewaldo dan Hilarius Satrio. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah.